pertemuan tadi kan dibagi dua tahap. Akan maaf mengapa terlambat karena ada pertemuan terlebih dahulu bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, didampingi dengan Mbak Puan Maharani, dan juga ada Pak Ganjar Pranowo bersama dengan Pak Zulkifli Hasan. Nah, kalau tidak tadi yang kita prosesnya sebenarnya kerjasama dengan PAN itu kan sudah berlangsung cukup lama. Bahkan juga disampaikan bagaimana dukungan dari kader-kader Partai Amanat Nasional terhadap Pak Ganjar dilakukan sebelum Ibu Megawati Soekarno Putri menetapkan Pak Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April. Dan kemudian dari basis pemilihnya itu memperluas. Kalau di dalam pilkada kita bekerjasama dengan P3, dengan Partai Amanat Nasional, dengan PKB, itu basisnya diperluas sehingga banyak terjadi kemenangan. Apalagi kalau kita melihat secara historis bagaimana 1912 berdiri Muhammadiyah, 1926 berdiri NU, 1927 berdiri PDI Perjuangan. Sehingga kerjasama ini bahkan dibangun dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya pemilu presiden, tapi kita juga mencermati tadi bagaimana pemilu legislatif dan melakukan evaluasi atas dasar pelaksanaan pilkada serentak yang lalu. Yang demikian memang dalam konteks konsolidasi partai politik terkait dengan capres dan cawapres ini kan satu kesatuan. Maka nantinya ada pertemuan tindak lanjut sama dengan P3, dengan PAN, dengan partai yang bersama-sama bergabung adalah untuk membahas siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Ini tahapan lebih lanjut. Jadi secara substantif sebenarnya apa yang dilakukan dengan P3 kemudian dengan PAN itu tidak jauh berbeda. Kami ini kan partai politik yang sama-sama memperkuat kelembagaan partai. Ketika P3 sudah berlangsung keputusan rapat DPP yang kemudian diperkukuh di dalam diperkuat di dalam pertemuan yang sifatnya nasional. Nah, sehingga secara kelembagaan itu berjalan. Nah, dengan Partai Amanat Nasional memang sudah komunikasi ini kan dilakukan setelah penetapan bakal calon dalam anggota legislatif, sehingga pertemuan pertama sama P3 juga beberapa kali diadakan pertemuan. Maka tahap lebih lanjut nanti diadakan kunjungan balik ke P3 sambil kemudian dilakukan pengerucutan. Selain itu kami juga intens berdialog dengan partai politik yang lain dengan basis historis tadi, dengan Partai Kebangkitan Bangsa kami bertemu, lagi melihat kesejarahan antara Ibu Mega juga dengan Pak Muhaimin Iskandar. Ini dialog-dialog yang secara intens kami lakukan. Demikian pula dengan Partai Perindo, yang dialog juga dilakukan, dan semua tidak ada yang pertemuan itu satu kali, itu berkali-kali sambil kita menyusun bagaimana agenda ke depan yang akan diusung bersama-sama. Ini mengapa pertemuan kita dalam membangun silaturahim kerjasama partai politik tidak hanya berlangsung sekali. Mas, penegasan saja artinya pertemuan pertama ini tadi belum ada penegasan bahwa PAN masuk mendukung Ganjar. Di dalam pertemuan tertutup tentu saja ada hal-hal strategis yang sudah disepakati dengan realitas tadi, bagaimana sebelum Pak Ganjar ditetapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pun ada banyak aspirasi dari kader-kader Partai Amanat Nasional. Demikian pula dari partai lain. Ini kan sebagai bonding yang pertama.
Dan bonding yang kedua itu nantinya adalah agenda ke depan yang akan diusung capres dan cawapres yang merupakan gabungan partai politik, meskipun PDI Perjuangan bisa sendiri. Bonding yang ketiga itu terkait dengan cawapres, dan bonding puncaknya itu adalah kesamaan komitmen bagi kemajuan bangsa dan negara. Mas, terkait komunikasi politik dengan partai lain, hari ini Mas Hasto juga menemui Pak Muhaimin Iskandar. Apakah itu pertemuan awalan atau pertemuan lanjutan? Dan apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu, Mas? Dalam konteks pemilu 2024, ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan informal terlebih dahulu, yang kurang lebih 3 kali, baru kemudian kita atur ya pertemuan secara resmi sebagaimana hari ini dilakukan. Sama dengan Partai Amanat Nasional, sebelumnya secara tertutup kami bertemu dengan Pak Edi Suparno itu 2 kali, kemudian bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan 1 kali. Ya, sebentar lagi PKB akan mendampingi presiden. Ya, ini baru dilakukan pertemuan-pertemuan yang cukup intens karena tahapannya seperti itu. Setelah penetapan bakal daftar calon sementara anggota legislatif, maka pergerakan di dalam membangun kerjasama politik itu secara intens dilakukan oleh PDI Perjuangan. Mbak Puan Maharani ditugaskan, dan kemudian kami ditugaskan untuk membantu. Kayaknya misalnya sekarang menyebut kalau PDIP tidak ikut PKB. Ya, politik kan sangat dinamis. Kami meyakini bahwa seluruh ketua umum partai politik yang bergabung di dalam pemerintahan Presiden Jokowi tentu ingin melihat bagaimana kesinambungan dari pemerintahan Presiden Jokowi, legacy dari Presiden Jokowi untuk dilanjutkan bersama-sama. Maka sebelumnya ada pertemuan konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik. Spirit itulah yang sekarang ini geloranya makin kuat. Sehingga meskipun sebelumnya ada berbagai pernyataan, tetapi spirit untuk bersama-sama menyatukan antara pemenangan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang tujuannya agar setiap partai juga dapat menaikkan kursi di DPR itu terus dilakukan. Karena antara P3, PKB, kemudian ada Partai Amanat Nasional dengan PDI Perjuangan, ini komplementernya kuat sekali. PKB juga akan komunikasi. Tapi kan diketahui kan PDIP dan juga beberapa partai di parlemen lain, partai di parlemen ke sistem pemilu terbuka, karena PDIP sebaliknya. Kalau misalkan memang nanti kerjasama politik ini goal lah istilahnya itu, Pak. Bagaimana nanti kira-kira para partai nanti akan menyikapi ini? Semua kan percaya pada kenegarawanan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu keputusan terbaik. PDI Perjuangan sendiri di dalam menyiapkan seluruh calon anggota legislatif dari kabupaten kota, provinsi dan DPR RI itu menggunakan sistem proporsional terbuka. Sehingga kami berdiri pada aturan main. Aturan main saat ini adalah pemilu sistem proporsional terbuka. Maka seluruh caleg kami persiapkan seperti itu, bahwa ada sikap-sikap ideologis dari setiap partai itu dipahami, dan indahnya politik itu ketika berbagai perbedaan itu bisa disatukan oleh kepentingan yang lebih besar. Dan kepentingan yang lebih besar ini adalah untuk melanjutkan legasi dari Presiden Joko Widodo. Menyambungnya proporsional tadi bisa berdampak ke penundaan pemilu pun dengan PK yang dilakukan oleh Pak Muldoko merupakan KSP-nya Presiden Jokowi, ini tanggapannya seperti apa? Ya, itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana. Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada bulan Desember tahun 2008 terjadi perubahan sistem politik hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada bulan April tahun 2009, dan itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300%. Ini yang membedakan. Sehingga Pak Denny Indrayana karena tinggal di Australia, ya, menerima rumors Indonesia Australia jauh kan, sehingga gaungnya itu sudah berbeda.
Tapi kalau beliau berkaca, harusnya Pak Denny Indrayana membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300%. Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat agar berbagai manipulasi DPT itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut. Ini kalau Pak Denny Indrayana mau menunjukkan diri sebagai sosok pemikir yang betul-betul berpikir bagi kemajuan Indonesia Raya, berpikir di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi nanti saya kirim surat ke Pak Denny untuk kita jelaskan, bukan terbuka hasil riset saya ketika saat itu saya di Australia pada tahun 2010 untuk mencari jawaban mengapa ada satu partai yang bisa naik 300%. Itu yang kemudian saya temukan jawabannya ketika di dalam buku Political Management Handbook. Di situ dijelaskan tentang global reproduction of American politics yang basisnya adalah kekuatan kapital. Basisnya ada yang menggunakan populisme, ada yang menggunakan dana yang tujuannya populis tetapi untuk mendongkrak elektoral. Penelitian Marcus Metzner selama 6 bulan terakhir menjelang pemilu bulan April dibelanjakan 2 miliar US dollar sebagai dana elektoral. Inilah yang seharusnya dikritisi oleh sosok akademisi seperti Pak Denny Indrayana. Itu baru beliau sebagai intelektual. Dengan buat hati itu sikap dari Ibu Megawati Soekarno Putri sangat clear bahwa pemilu harus dijalankan tepat waktu pada tanggal 14 Februari dari Valentine yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman pers yang masih di jalan. Ya, sehingga dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu. Ibu Mega punya komitmen yang sangat kuat untuk menegakkan demokrasi. Bahkan kantor ini menjadi simbol demokrasi ketika kekuasaan yang otoriter meluluh lantahkan kantor ini, dan kami terus berjuang bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi itu. nanti kalau kita maksudnya Bu Mega akan menyampaikan kembali bahwa penegasan nanti kalau pemilu tidak akan ditunda. Ya, Ibu Mega ini kan selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu berbicara politik kebenaran, ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta-fakta, dengan data-data, dengan hasil research, bukan hasil opini. Kacang lupa kulitnya itu kalau spiritnya membangun reformasi, kemudian berjuang bagi kemakmuran dan keadilan rakyat, tetapi dalam praktek politiknya justru terjadi penyimpangan dari apa yang sudah dijanjikan. Maka PD Perjuangan ini berpolitik dengan merangkul, dengan bergotong royong. Kalau ada kelemahan internal, kami ini melihat ke dalam, memperbaiki ke dalam, bukan menyalahkan apalagi menyerang pihak lain. Itu etika politik yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan. Pekan lalu pada hari Rabu Mas Hasto bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau boleh tahu itu bahasa apa tuh? Pekan lalu pada hari Rabu Mas Hasto bertemu dengan Pak Jokowi di sana, itu bahasa apa tuh? Apakah soal Jadi sebenarnya saya memang ditugaskan oleh Ketua Umum saat itu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dalam rangka menyampaikan kegiatan rapat kerja nasional ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Juni dengan tema fakir miskin dan akar dipelihara oleh. Jadi ketika muncul kontroversi terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut, saya bertanya pada Pak Wahyu Sakti Trenggono. Bahkan beliau sudah memberikan penjelasan ke pers bahwa prinsipnya
itu komitmen yang sangat kuat di dalam menjaga ekosistem laut, aspek-aspek ekologi dikedepankan, dan itu peraturan secara efektif itu masih menunggu nantinya ada suatu tim yang akan verifikasi, tim ahli bahkan juga dari NGO yang akan dilibatkan di dalam sedimentasi laut, karena dari sedimentasi inilah yang kemudian akan dilakukan di dalam program-program strategis nasional. Jangan sampai pulau-pulau kita tenggelam karena adanya reklamasi secara liar tanpa izin, sehingga filosofinya, konsepnya, tim yang dibentuk itu dalam rangka menjaga ekologi, dan itu sudah disampaikan kepada media sebagai komitmen dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga sudah dikonsultasikan dengan Bapak Presiden Jokowi. Jadi PD Perjuangan akan ikut mengawal dengan sebaik-baiknya, sehingga persoalan terkait dengan sedimentasi laut itu nanti dapat dicari penyelesaiannya dengan memperhatikan betul aspek-aspek lingkungan. Ya, kalau spirit kita kan sangat jelas bagaimana kita dengan Pancasila, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Nah, sehingga selama hal-hal tersebut dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan berpolitik di dalam regulasi, itu mengatur hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di dalam mempercepat upaya terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, juga keadilan di dalam rumah tangga. Karena itulah terkait dengan hal tersebut ya, kita serahkan kepada ahlinya. Yang jelas negara lebih bertanggung jawab pada hal-hal untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang bisa dirasakan sampai ke keluarga. Seperti elemen yang paling kecil untuk menjadi skala prioritas, negara tidak campur tangan berlebihan terkait dengan hal-hal yang sudah diatur secara etika dan berlaku baik dalam tata kehidupan masyarakat kita. Demikian pula tata etika moral berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama. Jangan kita kontradiktifkan, yang penting semua dapat berjalan dengan baik bagi masyarakat Indonesia yang lebih bahagia. Terima kasih. Next. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kameranya seharusnya ke Pak Jul kan? Terima kasih Mas. Itu udah ditanyakan dulu. Itu udah disebut tadi. Kan ada nama 10 yang udah disebut itu. Ya nanti akan dibahas bersama-sama, dan kita juga lihat bagaimana harapan rakyat, sehingga capres dan cawapres itu juga harus melibatkan, membaca apa yang disebut sebagai kehendak rakyat, suasana kebatinan rakyat. Karena itulah Pak Ganjar Pranowo setiap hari Sabtu, Minggu, hari libur beliau keliling ke seluruh Indonesia untuk juga menangkap kehendak rakyat itu terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Dan itu nanti partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengambil keputusan. Ya, cukup. Oke Pak. Cukup ya, cukup. Terima kasih.